Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Dan hari ini kita tentunya mengucap syukur karena bisa memasuki bulan yang baru lagi di tahun 2026, yaitu bulan Juli. Dan setiap bulan kami di GBI Immanuel memiliki tema yang baru, dan tema tersebut adalah mengenai hati yang melayani. Tema ini saya buat dengan tujuan agar seluruh jemaat, termasuk saya juga, terus dikobarkan semangatnya dalam melayani Tuhan. Saudara, melayani adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, di setiap bulan ini kita akan melihat ayat-ayat hafalan yang saya berikan, dan di dalam ayat-ayat hafalan itu saya menggunakan kesempatan membuat renungan malam ini untuk kita sama-sama belajar dan mengerti ayat tersebut, sehingga kita tahu kenapa ayat itu muncul, ada dalam konteks apa, dan prinsip apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar tanggal 1 Juli dengan judul melayani adalah rancangan penciptaan. Kita akan membaca ayat hafalan kita dari Kejadian 2 ayat 15. Di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, dalam peristiwa penciptaan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, terutama Adam terlebih dahulu, di Taman Eden untuk bekerja, memelihara taman dan tempat di mana mereka ditempatkan, yaitu Taman Eden. Jadi, bekerja dan melayani adalah bagian dari rencana Tuhan dalam penciptaan manusia. Bahkan kalau kita melihat ayat ini terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi dalam rancangan awal, Tuhan sudah merancang bahwa manusia itu harus giat dan rajin melayani Tuhan, dan ini bagian dari DNA kita, bagian dari penciptaan dan rancangan Tuhan bagi kehidupan manusia dalam melayani Dia. Nah, kita mungkin berpikir melayani itu harus selalu di gereja. Mungkin saudara berpikir hanya khotbah, pimpin pujian, singer, dan melakukan berbagai macam kegiatan dan pelayanan di gereja. Itu tidak salah, namun itu terlalu sempit kalau pelayanan hanya dilakukan di gereja. Karena kita belajar dalam ayat tadi bahwa Adam diperintahkan Tuhan untuk melayani Tuhan, bekerja di bidang yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu mengelola taman di mana dia ditempatkan. Karena setelah taman itu jadi, manusia ada di sana, taman itu harus dipelihara sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kita tahu sayangnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, namun akhirnya mereka diusir dari taman. Namun demikian, rancangan ini tidak berubah. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, diselamatkan, harus mengerti konsep pelayanan. Pelayanan tidak harus di gereja dan tidak harus disuruh-suruh, tapi bagian dari identitas kita sebagai manusia. Jadi Tuhan menghendaki kita semua untuk melayani Dia. Nanti kalau saudara lompat ke kitab Wahyu, di mana segala sesuatu dipulihkan, lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi baru, dan kita berdiam di sana, Tuhan juga memerintahkan dan menyatakan bahwa umatnya akan melayani Dia. Misalnya dalam Wahyu 22 ayat 3, di sana dikatakan, maka tidak akan lagi ada laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kata beribadah itu sebenarnya kata aslinya adalah melayani. Kalau saudara nanti membaca dalam beberapa versi bahasa Inggris, di situ diterjemahkan serve God.
Coba kita baca misalnya dalam New American Standard Bible. There will be no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and his blood servants will serve him. Kita semua akan melayani Tuhan. Jadi rancangan Tuhan yang Tuhan ciptakan sejak dari kitab Kejadian sebelum dosa, kita harus melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dosa merusak semuanya, namun nanti Tuhan akan memulihkan di akhir kitab Wahyu, dan kita dicatat juga akan melayani Tuhan. Karena itu saudara dan saya, mari kita giat melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena ini bagian dari identitas kita sebagai manusia, dipanggil dan diciptakan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita makin mengerti firman Tuhan hari ini mengenai konsep melayani. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.